Shalom dan selamat pagi. Kita bersyukur masih diberi kehidupan pada hari ini. Mari kita mengawali hidup kita di minggu ini. Kita datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa terlebih dulu. Bapa, kami bersyukur untuk kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, dan sebuah kepercayaan untuk kami boleh isi kehidupan kami ini dengan melakukan hal-hal yang menjadi tanggung jawab kami. Berkatilah kami hari ini dan tuntunlah kami dengan firman-Mu yang hendak kami baca ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Injil Yohanes pasal 17 ayat 26. Bagian ini merupakan doa Tuhan Yesus kepada Allah Bapa di surga. Dia berkata demikian. Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan terus memberitahukannya, supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapa di surga mengasihi anaknya Yesus Kristus dengan kasih yang kekal. Segala sesuatu yang ada dalam hati dan hidup Bapa ada di dalam anaknya. Ketika Bapa menyatakan kasih-Nya atas dunia yang rusak dan berdosa, maka keprihatinan Bapa tentang dunia ini dinyatakan melalui kehidupan anaknya, Yesus Kristus. Bapa berinisiatif menyelamatkan umat manusia, dan anak dalam hal ini Yesus menerima penugasannya dalam ketaatan total yang membawanya ke salib. Ketika Yesus berjalan di tengah umat manusia, kasih Bapa memenuhi anaknya. Bapak Ibu Saudara, Yesus menyadari tidak ada kasih yang ada pada umumnya yang dapat memotivasi dirinya menuju salib. Tidak ada kasih seperti kasih manusia yang dapat membuat Yesus tetap taat kepada Bapaknya sepanjang hidupnya. Jadi hanya kasih Bapa yang memiliki cukup kekuatan untuk membuat Yesus menyerahkan hidupnya bagi misi penyelamatan Bapaknya. Nah, di dalam bacaan tadi kita melihat begini. Yesus berdoa agar Tuhan menempatkan kasih yang sama ini di dalam hati para murid-Nya. Berarti termasuk saudara dan saya. Ia tahu tidak ada motivasi lain yang cukup kuat bagi penugasan Tuhan atas mereka dan kita. Jawaban Tuhan adalah dengan menempatkan anaknya di dalam mereka. Tidak mungkin bagi orang Kristen yang dipenuhi dengan kasih seperti ini tidak berada di dalam misi Tuhan. Kita tidak mampu melayani setiap orang yang Tuhan kirim kepada kita kecuali kita memiliki kasih-Nya. Kita tidak dapat mengampuni orang lain atau berjalan sekian kilometer lebih jauh bersama orang lain atau berkorban bagi orang lain kecuali kita terlebih dahulu dipenuhi dengan kasih Tuhan yang tak terbatas. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara, pesan firman Tuhan hari ini, berusahalah mengenal Bapa dan kasih-Nya yang tak terukur itu. Lalu izinkan anaknya Yesus Kristus mengasihi orang lain melalui kita. Maka yang pertama-tama, marilah kita mengenal Bapa dan kasih-Nya yang tak terbatas, yang tak terukur itu. Lalu izinkan Yesus Kristus memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Misi hanya mungkin dikerjakan ketika kasih Allah ada di dalam kehidupan kita. Ini yang terjadi pada Yesus dengan ketaatannya pada salib karena kasih kepada Bapa dan karena Bapa mengasihi Dia. Maka kita juga harus ada di dalam kasih Allah melalui Yesus Kristus.
Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini adalah merupakan kehendak-Mu untuk kami ada di dalam kasih Bapa dan kasih Yesus. Supaya dengan demikian kami memiliki sebuah motivasi yang kuat untuk melayani sesama, untuk melayani orang lain, untuk menjangkau mereka supaya mereka mengenal Kristus dan percaya kepada Kristus. Berkati hidup kami hari ini supaya apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami menjadi sarana yang baik untuk kami menyatakan Kristus, mempersaksikan Kristus, sehingga orang-orang boleh mengenal Kristus dan percaya kepada Tuhan karena kasih-Mu. Berkati kami dan jauhkan kami dari mara bahaya, sebaliknya dipenuhi dengan berkat-berkat khusus dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur padamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.